Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdha ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawayna ma nawa bihi aslafuna salihun, nawayna ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husnin niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, inayah, hidayah dan taufik. Dan alhamdulillah pada waktu yang penuh dengan keberkahan ini kita bersama duduk di tempat yang insya Allah senantiasa terbentangkan sayap-sayapnya para malaikat. Itulah perihal para penimba ilmu. Naam. Baginda Nabi SAW bersabda, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan. Senantiasa malaikat itu meletakkan sayapnya untuk mereka para penimba ilmu karena malaikat ridha, senang dengan mereka para penimba ilmu itu. Kalau di luar sana ada mungkin pejabat atau orang-orang kaya yang dibentangkan untuknya karpet merah, ya kan ya. Nah, malaikat tak mau kalah. Sebenarnya ini para penimba ilmu jauh lebih mulia dan semestinya lebih dimuliakan. Maka malaikat bukan hanya membentangkan karpet merah, namun malaikat membentangkan sayapnya untuk para penimba ilmu tadi. Nah, maka beruntung sangat mereka yang menyanding title talibul ilm. Suatu yang luar biasa ya kawan. Nah, dan perjalanan seorang demi untuk menimba ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan baginya, Allah akan tempuhkan baginya perjalanan menuju ke syurga. Dalam hadis itu ada satu hadis panjang tentang keutamaan menimba ilmu. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Darda, sampai-sampai dari ulama-ulama kita mensyarahkannya dalam satu kitab, Ibn Rajab Al-Hambali, syarah hadis talabul ilm. Nah, di situ baginda Nabi SAW banyak mengutarakan tentang keutamaannya menimba ilmu yang mungkin kebanyakan daripada potongan hadis itu sering kita dengar. Oman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu di antara potongan hadis itu. Wa inna hitanal bahr, senantiasa ikan-ikan yang di laut itu yastaghfiru, mereka mendoakan, memberikan istighfar kepada mereka para penimba ilmu dan para pengajar, mu'allimin nas al khair wa hakadha ikhwan. Hadza ajib. Dan yang namanya menimba ilmu itu betul diperlukan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga dan pengorbanan konsentrasi. Yang paling penting fokus, pengorbanan fokus. Dahulu Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i ini dalam ceritanya beliau ini sekali baca langsung hafal ya, dan sangat tajam pemahamannya beliau itu padahal masih muda. Waktu beliau masih muda, banyak ulama-ulama yang satu umur dengan beliau meninggalkan ulama-ulama yang tua-tua demi untuk belajar sama Imam Syafi'i. Di antaranya Ahmad bin Hanbal, ya kan. Maka ditanya, wahai Ahmad bin Hanbal, ada apa gerangan kau tinggalkan guru-gurumu yang tua-tua itu, engkau bisa dapat sanad hadis lebih dekat ke Nabi Muhammad SAW, ya, sanad Ali kalau dalam bahasa hadisnya itu. Kau tinggalkan semua itu demi anak muda ini, Imam Syafi'i. Maka beliau berkata, hei, kalau sanad hadis itu, kalau seandainya aku tak dapatkan dari ulama-ulama yang tua-tua, aku bisa mendapatkannya hadis itu dengan sanad yang tak apalah. Kalau nggak tinggi, sanad itu rendah.
Tapi hadisnya aku dapatkan. Tapi kalau akal anak muda ini, Imam Syafi'i, hilang dariku, dari mana aku bisa mendapatkannya? Ya. Kalau hadis bisa aku dapatkan dengan sanad yang tinggi atau sanad yang rendah. Tapi kalau akal pemahamannya anak muda nih, di mana lagi aku bisa mendapatkannya? Makanya beliau senantiasa mulazamah sama Imam Syafi'i, sedangkan banyak lagi ulama-ulama yang lebih senior, yang lebih tua. Nah, Imam Syafi'i yang seperti itu, ikhwan, pernah berkata, ini sosok yang sekali baca langsung hafal dan tajam pemahamannya. Beliau berkata dalam perihal pentingnya fokus dalam menimba ilmu, lau kulliftu basalah lama fahimtu mas'alah. Artinya apa? Kalau seandainya aku disuruh membeli basalah, bawang. Bahasanya bawang sama ya? Bawang. Nah, kalau aku keluar, nak belajar. Tapi sekalian aku disuruh oleh istri atau oleh siapalah, sekalianlah beli bawang. Oke. Sungguh perihal beli bawang ini akan mencegahku untuk bisa memahami pelajaran itu. Jadi aku akan hadir daras, bisa-bisa aku tak paham. Kenapa? Karena ada perihal bawang yang menghantui pikiranku. Itu kata Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i terkenal dengan orang yang sangat tajam pemahamannya. Ini artinya apa? Pentingnya fokus. Ya. Pentingnya fokus dalam menimba ilmu. Wahakadha ikhwan. Karena Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika beliau masa-masa menimba ilmu di Rubat Tarim, ya, jadi setiap ada surat ini dari orang tuanya, dari ibunya, dia tak baca, disimpan surat itu selama 4 tahun. Oh, Masya Allah, surat banyak. Ada beberapa kabar yang penting dia tak baca. Sampai dia selesai dari Rubat Tarim itu 4 tahun, pas balik dalam perjalanan menuju ke kotanya Baydha, baru dia baca surat satu. Ya, banyak kabar. Ada kabar meninggal, ada wafat, ada kabar lahir. Untung aku tak baca. Kenapa? Takut aku kalau baca di masa aku belajar di sana akan mengganggu konsentrasiku. Wah, kata ikhwan. Enggak dibaca semua itu. Ala kulli hal ikhwan, sallallahu Nabi Muhammad. Ini pentingnya perihal fokus, ya. Nah, berkonsentrasi ketika menimba ilmu. Wah, kata. Dan memang subhanallah ikhwani, yang namanya ilmu itu, ya, perlu sungguh-sungguh ijtihad, betul. Dengan mutalaah dan murajaah. Dibaca lagi apa yang kelas yang sudah kita ambil tadi pelajarannya, kita ulangi lagi. Wah, kata, apa yang patut dihafalkan kita hafalkan, yang patut diamalkan kita amalkan. Dan sebelum kita nak masuk kelas, layaknya kita baca dulu apa yang materi yang akan dibaca. Itu namanya mutalaah. Mutalaah mempersiapkan materi sebelum mengambilnya, dan murajaah mengulang-ulangi materi itu setelah mengambilnya. Dua rukun ini, mutalaah dan murajaah, adalah rukunnya untuk menimba ilmu. Dahulu Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, luar biasa. Pengarang kitab Al-Muhadzab, pengarang kitab At-Tanbih. Luar biasa, ikhwan. Itu sampai-sampai angka itu banyak yang meragukan, tapi benar-benar itu diceritakan. Ditanya beliau, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ini, hebat? Beliau katakan, ya, aku mendapatkan ilmu ini setiap aku nak belajar, nak ngaji, itu aku persiapkan dengan membaca materi itu berapa? 1000 kali. Persiapannya dibaca 1000 kali sama dia. Lepas baru dia hadir lesson itu. Selepas lesson selesai, aku ulangi lagi murojaah. Berapa? 1000 kali pula. Dengan ini aku bisa mendapatkan ilmu yang banyak ini, ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahu akbar. Dulu kalau Habib Umar cerita tentang perihal ini, kata Habib Umar, kalau kami tidak menuntut kalian untuk baca 1000. Dahulu ada yang membaca 20 kali. Kan Habib Ahmad Harun gitu. Ada yang baca 4 kali. Paling tidak baca walaupun sekali. Kata beliau. Dan ulangin lagi lesson itu walaupun satu kali. Murojaah sama mutalaah. Wah, kata ikhwan. Dan subhanallah, perihal ilmu itu yang penting kan semangat, ya. Semangat seseorang itu bisa. Makanya luar biasa, ikhwan. Al-himmah, semangat itu dalam menimba ilmu. Itu banyak itu cerita-ceritanya. Luar biasa. Semangat dalam menimba ilmu itu, seorang bila mana Allah Ta'ala berikan ia semangat, maka apa yang dia nak lakukan, dia bisa lakukan. Walaupun itu memindahkan gunung. Himmatur rijal tahuddul jibal, katanya. Semangat seorang itu, dia bisa menghancurkan gunung dengan semangat dia. Dan ini tidak pandang usia, ya, tak pandang umur. Ya, kita lihat banyak, ikhwan, cerita-cerita di ulama kita. Ini ada beberapa perihal yang sangat unik, ajib nih.
Ada seorang yang dijuluki dengan Syekhul Islam. Siapa? Zakaria Al-Ansari. Ini gurunya Ibn Hajar, Romli, semuanya. Tokoh, ya luar biasa di Mesir. Itu beliau mulai menimba ilmu umurnya 30-an. Baru mulai ngaji. Nah, tapi dia tidak patah semangat. Itu pun beliau mulai ngaji karena ada cerita. Dia tuh orang-orang baik dan dia suka pakai baju-baju jubah gitu. Pakai imamah. Dia orang soleh. Suatu hari dia masuk Jami' Al-Azhar. Jami' Al-Azhar, Masya Allah banyak ulamanya. Ketika beliau menggunakan pakaian ulama, akhirnya ada yang memanggilnya. Tapi panggilan sebagai cemoohan, cacian. Wahai Syekhul Islam. Ya Syekhul Islam. Sebagai inilah apa kalau bahasa Indonesia dicemoohin. Diejek. Panggilan ejekan, bukan panggilan pujian, diejek ini. Itu subhanallah panggilan itu, ya Syekhul Islam. Justru membuat dia lebih semangat. Ajib. Luar biasa ini. Sungguh aku akan jadikan lagap ini, julukan ini, benar aku menyandingnya. Gara-gara ejekan pada hal itu. Akhirnya apa? Dia mulai belajar. Umurnya 30-an, baru mulai ngaji. Belajar. Tapi emang umurnya panjang ya kawan. Umurnya itu 90-an lebih beliau wafat. Di akhir cerita, benar, dia dijuluki dengan Syekhul Islam. Dan semua ilmu, nanti mau tengok apa? Ilmu hadis kah? Sanad-sanad ulama, sanad-sanad hadis kita ke Bukhari, Muslim, dan Ummahat. Dan ilmu fikih, apalagi fikih, terutama fikih Syafi'i. Wahakata. Ilmu qiraat, qiraat sab'ah. Itu, kalau menuju ke Mesir, pasti melewati jalur beliau ini. Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari. Makamnya itu, di dekat makamnya Imam Syafi'i. Karena ziarah Mesir, Gubah Imam Syafi'i, satu-satunya makam yang ada di Gubah Syafi'i di pojokan sebelumnya, itu dia makam beliau, Syekhul Islam Zakaria Ansari. Baik, ala kulli hal. Ada juga hadza ajib. Seperti ini yang lebih unik lagi. Ada seorang namanya Al-Ghaffal. Al-Ghaffal dalam istilah kita ada dua orang yang dijuluki dengan Al-Ghaffal. Al-Kabir sama As-Saghir. Dua-duanya bukan orang Arab, ya kawan. Dua-duanya dari bilad, kalau bahasa mereka ma wara'an nahar. Di belakang Nahur Dijlah, Afghanistan. Ini beliau ini makamnya di Uzbekistan, Al-Ghaffal. Itu apa arti Al-Ghaffal? Ghaffal itu artinya tukang kunci. Tukang kunci. Dalam ceritanya, ini luar biasa, kawan. Dia itu masa mudanya dia bekerja, dia buat kunci. Kunci. Dan terus seperti itu, umurnya 20 tahun, 30 tahun. Pas umurnya 40 tahun ini. Ada seorang ulama, ya. Dia minta kunci sama si Al-Ghaffal ini. Ya kan, marhaba, dibuatin kunci sama dia. Nah, pas lagi duduk, seorang ulama ini membahas tentang perihal ilmu. Al-Imam Al-Ghaffal, ya, tersanjung dia. Ya Allah, indah sangat nih, Masya Allah, indah ilmu itu. Dan mulailah timbul semangat untuk menuntut ilmu, Imam Ghaffal itu. Tapi umurnya berapa? 40 tahun. Dan belum bisa apa-apa. Baru mulai nak ngaji. 40 tahun. Kata yang tadi datang kepadanya, yang mesan kunci tadi, ayo marhaba, boleh, aku siap untuk mengajarkan engkau. Ayo kita ngaji. Mulai ngaji. Dan dalam cerita itu, beliau dibagi kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ini kitab dalam ilmu fikih Syafi'i. Karangan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Di antara 4 kitab yang menjadi patokan utama dalam fikih Syafi'i di masa-masa generasi setelah Syafi'i, itu Mukhtasar Muzani. Besar ikhwan. Itu Mukhtasar Muzani bisa berapa jilid? Kalau cetakan sekarang bisa 6 sampai 7 jilid itu. Gurunya berkata, "Wahai Ghaffal, kau besok ngaji. Baca sama aku kitab ini, Mukhtasar Muzani. Tapi ada syaratnya." Apa syaratnya? Oke, kau tak boleh hadir kecuali kau sudah hafal dulu. Materi yang nak diajarkan kau sudah hafal dulu, baru kau hadir. Bisa? Bisa. Ya, harusnya. Mulailah Imam Al-Ghaffal mengambil kitab Mukhtasar Muzani itu dan balik ke rumah. Antum bayangkan ya, umur 40 tahun, nak ngafal kitab yang tebal itu. Dan mulai, yang terjadi apa? Mulai di malam hari beliau baca. Dia menceritakan, aku membaca itu baris pertamanya, setengahnya lagi, 3 kalimat. Hadza kitabun ikhtasartuhu min kalami Muhammad bin Idris, itu awal barisnya itu. Dia berusaha menghafalkan, tidak hafal-hafal. Cuma 3 kalimat. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Nah,
Nggak hafal-hafal. Mulai lagi, oh sudah hafal, oke. Dia ulang lagi, lupa lagi. Dia baca, hafal, ulang lagi, lupa lagi. Akhirnya dia angkat suaranya. Kadang-kadang orang kalau sulit nak menghafal, dia baca keras suaranya. Ini lebih mudah untuk menghafal itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Terus. Udah mulai hafal, lupa lagi. Dan terus sampai subuh. Satu malam ikhwan. Dia ulangin 3 kalimat itu dan tidak hafal-hafal. Wah, sedih dia nih. Padahal dia nak ngaji sekarang sama gurunya. Ada masalah. Tafadhol. Nah. Yang terjadi apa ikhwan? Yang terjadi pas esoknya, sudahlah, aku nak belajar aja. Sudah hampir putus asa. Nah, ini bahaya kalau sudah ada putus asa, itu sangat bahaya ya kawan. Wah, itu penyakit yang sangat bahaya putus asa itu. Lias. Nah. Ya sudah, aku nak minta maaf lah sama guru gitu, aku tak bisa ngafal. Beliau keluar dari rumahnya, ya kan? Subuh-subuh nih. Tahu-tahu dia punya jiran, tetangga. Sama juga keluar dari rumahnya, ada perempuan, ibu-ibu sudah keluar. Katanya, Gafal, kenapa? Gara-gara suara kau tuh semalam, kami serumah nggak bisa tidur. Kami serumah nggak bisa tidur. Minta maaf, aku ada hafalan, aku nak hafalkan. Gara-gara suara kau tuh, kau bilang, hadza kitabun ikhtasartuhu. Tahu-tahu yang hafal bukan dia, tetangganya yang hafal. Jadi Masya Allah, satu malaman dia ulang 3 kalimat itu, dia nggak hafal-hafal. Jirannya yang nggak bisa tidur, hafal. Gara-gara suara dia itu. Tapi yang ajib ikhwan, ini luar biasa. Itu dia, kalau orang semangat, Allah Ta'ala akan bukakan jalannya. Ketika beliau mendengar itu dari jiran ini, perempuan ini, dia baru hafal. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Hafal dia langsung. Nah, jadi memang ada orang-orang, dia itu kalau menghafal, dia baca sendiri, dia tidak hafal-hafal. Tapi dia mendengar orang lain, dia boleh hafal. Ada orang macam itu. Ya kan ya? Ada yang kebalik, dia dengar dari orang, dia tidak hafal. Tapi dia baca sendiri, dia boleh hafal. Dia macam-macam lah orang dalam perihal hafalan itu ya. Akhirnya dia hafal. Dan mulai beliau menuntut ilmu ikhwan. Dan benar, akhirnya dalam ujung cerita, dia menghafal kitab itu, Mukhtasar Muzani, dan menjadi ulama. Nama beliau itu sering. Kalau kita baca kitab-kitab fikih yang besar-besar, akan antum tengok tuh, wa indal Ghafal. Al-Ghafal. Umurnya sampai 80 tahun. Maka dikatakan dalam manaqibnya, inilah seorang yang hidupnya 40 tahun sebagai orang yang jahil dan 40 tahun sebagai orang yang alim. Nah, inilah Imam Al-Ghafal. Dan cerita yang seperti ini sangat banyak ikhwani. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita semangat, insyaAllah. Masya Allah, luar biasa untuk menimba ilmu. Allah Ta'ala mudahkan semua wasilah. Masya Allah, tinggal kita ada niat lah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang kalau Allah Ta'ala kehendaki untuk dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agamanya. Semangat dalam belajar. Ala kulli hal. Baik, bismillah. Dalam kitab Dzakhirah al-Musyarrafah, Masya Allah ini Ustaz, ana ingat 2 tahun 3 tahun lalu belum khatam lagi kitab nih. Tapi Masya Allah, luar biasa. Ana ingat berapa tahun lalu awal kali kesini masih membahas syurutul wudu, ya, syurutul wudu. Tapi Masya Allah, ajib, luar biasa. Istiqamahnya luar biasa kan, Allah harus istiqamah Masya Allah ya. Nah, sekarang ikhwan dalam kitab Dzakhirah Musyarrafah Sayyidil Habib, Sayyidil Himar membahas tentang adab-adab dan akhlak ya. Setelah beliau membahas fikih fardu ain, nah, disertakan juga dengan doa-doa. Mulai dari doa-doa salat, ya kan? Sudah dibahas tuh doa-doa salat apa aja, dan juga doa-doa dalam keadaan yang berbeza-beza. Nah, doa nak tidur, doa bangun tidur, doa nak masuk bilik mandi, doa keluar dari bilik mandi, wahakata. Dan semua itu diiringi dengan doa. Itulah kehidupannya seorang mukmin ya, luar biasa. Orang mukmin itu dia kemana-mana dia berdoa. Nak tidur berdoa, bangun tidur pertama kali ngapain? Dia berdoa. Jadi senantiasa dia tuh diiringin dengan doa. Dan memang ikhwan, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya daripada ibadah. Dalam riwayat ad-doa huwal ibadah, ialah hakikatnya ibadah, doa itu. Nah, dan di antara tanda kebaikan seorang hamba, begini, di antara tanda hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bila mana si hamba itu senantiasa berdoa. Itu tanda, itu hamba Allah Ta'ala cinta sama dia. Dikit-dikit doa, dikit-dikit semoga Allah Ta'ala, dikit-dikit semoga Allah Ta'ala.
Rabbana itu Masya Allah, berarti Allah Ta'ala cinta sama dia. Allah Ta'ala bukakan mulutnya dan Allah Ta'ala jadikan hatinya terlintas untuk meminta, mengharap kepada Allah. Betul, Allah cinta sama dia berarti. Kalau Allah nggak cinta sama dia, Allah akan bungkam mulutnya itu, dipisukan sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan melintaskan hatinya untuk mengharap atau meminta kepadanya. Wahakala. Ketika hati seorang hamba terlintas untuk meminta suatu perihal kepada Allah, maka yakinlah Allah akan memberikan perihal itu. Nah, makanya berkata Sayyidina Ali, hada ajib. Jangan engkau risaukan, jangan engkau takutkan, doamu tak akan diijabah. Tenang. Kalau engkau sudah berdoa, pasti diijabah. Yang semestinya engkau takutkan, engkau risaukan, apakah engkau berdoa atau tidak? Itu yang engkau risaukan. Sempatkah engkau berdoa? Terlintaskah di hatimu untuk berdoa atau tidak? Ini yang semestinya kita risaukan. Kalau sudah berdoa, berarti sudah oke lah, tenang. Pasti akan datang benda itu, ya kawan. Hada ajib. Dalam munajatnya Sidi Ahmad Rifai berkata seperti ini. Ya Rabbi, law lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min faydi ifdalika lama alhamtani talabah. Luar biasa ya kawan. Hada ajib. Bagus itu kalau kita baca di awal-awal doa kita. Ya Rabbi, ya Allah, law lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu, kalau seandainya engkau tidak menginginkan, kalau seandainya engkau tidak mentakdirkan aku mendapatkan apa yang aku harapkan itu, yang aku minta tadi dalam doa itu, kalau seandainya emang itu bukan takdirku untuk mendapatkannya, sungguh lama alhamtani talabah, sungguh engkau tidak akan mengilhamkan hatiku untuk memintanya. Kalau seandainya benda itu engkau takdirkan aku tak akan mendapatkannya, sungguh pasti engkau tidak akan membuat aku memintanya kepadamu. Artinya apa? Kalau kita balik dengan mafhum mukhalafah, ketika engkau takdirkan hatiku bergetar untuk meminta perkara itu dan engkau gerakkan lisanku, berarti apa? Aku yakin pasti engkau takdirkan aku mendapatkannya. Salam Nabi. Hakadha ya kawan. Ada ajib. Itu ini kalau bahasa Indonesia pede, percaya diri. Pede banget. Emang itu kita dianjurkan berdoa itu dengan pede, ya kawan. Percaya diri. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Baginda bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian akan diijabah. Emang segitu semestinya. Jangan ragu-ragu. Diijabah atau enggak ya? Ya sudah, selesailah. Nah, kadang-kadang doa-doa kita tak diijabah karena kita sendiri gara-garanya. Naam. Baginda Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Senantiasa akan diijabah doa kalian, satu syarat. Ma lam ya'jal. Selagi dia tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, udah ditutuplah ijabah itu. Bingung sahabat, maksudnya apa ya Rasulullah? Tergesa-gesa apa? Buru-buru masalah apa? Nah, an yagula ahadukum da'autu falam yustajab li. Tatkala kalian berkata, aku sudah berdoa tapi belum diijabah, itu adalah tergesa-gesa. Kalimat itulah yang menutup ijabah. Karena kalimat itu ya. Jadi terus berdoa. Jangan ada terlintas di hati, kenapa enggak diijabahkan ya? Berarti engkau sendiri yang menutup ijabah itu, bukan Allah Ta'ala. Allah mau kasih, tapi engkau buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah enggak kasih? Dosaku apa? Ya. Terus minta. Yakin Allah Ta'ala akan berikan, Allah akan berikan. Salam Nabi. Allahumma salli alaihi. Nah, itulah perihal doa tadi, ikhwan ya. La ilaha illallah. Ada ajib. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perihal doa. Yang khusus di sini adalah doa indal istighadhi minan naum, ketika bangun dari tidur. Kan sebelum ini dibahas doa pas nak tidur ya. Sebelum pertemuan ini berarti dibahas. Nah, luar biasa ya kawan. Kita menutup hari kita dengan berzikir kepada Allah. Itulah. Dan kita membuka hari kita dengan berzikir pula kepada Allah. Yang kita harapkan. Apa harapan kita? Selagi hari ini dibuka dengan zikir dan ditutup pula dengan zikir, maka semoga yang ada di antaranya juga menjadi zikir semua. Kalau seandainya ada perihal di antara kedua itu, ada maksiat atau ada ghaflah, semoga Allah hapuskan. Karena awal dan akhirnya itu baik, ikhwani. Semua zikir. Ya, kalau nak tidur itu, bagusnya kita kan sudah dibahas ya, masalah doa sebelum tidur. Dan terus berzikir sampai ketiduran. Itu sangat indah, ikhwan. Sangat luar biasa. Sampai ketiduran. Nah, baru beberapa hari ini dapat ijazah, bagus ijazahnya. Dan mudah sangat untuk dihafalkan, diamalkan. Bagus, udah baca doa zikir kan ya sebelum tidur.
Subhanallah 33, Alhamdulillah 333 dan Allahu Akbar 34 kan ya. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Sambil berzikir, baca kursi juga jangan lupa. Sebelum tidur, ya banyak berzikir. Dan di antara doa yang ajib ini, yang mujarrab katanya ini, amalannya Imam Abil Hasan Syadzili. Ya, ini mujarab untuk mimpi Nabi Muhammad SAW. Kau baca sebelum tidur. Kan biasanya amalan untuk mimpi Rasulullah itu panjang, tapi ini amalan paling simpel. Kau baca a'udzubillah 5 kali. Tapi pas sudah berbaring nih, sudah kau letakkan palamu di bantal. Kau baca a'udzubillah 5 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir 5 kali. Habis itu engkau baca bismillah juga 5 kali. A'udzubillah 5 kali. Habis itu bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Nah, habis itu engkau baca doa ini 5 kali juga. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan, demi kemuliaan Sayyidina Muhammad. Arini wajha Sayyidina Muhammad. Perlihatkanlah kepadaku wajahnya Sayyidina Muhammad. Halan wa ma'alan. Malam ini dan yang akan datang. Malam ini dan malam-malam akan datang. Halan wa ma'alan. Baca itu 5 kali. Simpel kan? Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, arini wajha Sayyidina Muhammad, halan wa ma'alan 5 kali. Dan sudah engkau tidur. Agar Imam Sya'rani, Imam Abi Hasan Syadzili, ini insyaallah mudah untuk bisa kita mimpi Nabi Muhammad SAW. Wah, hakala. Ijazah. Insyaallah lakum ijazah fi hadzalik. Lakum ijazah fi dzalik. Ajib ikhwani. Nah, kata Habib Umar, orang kalau tidurnya dengan adab, maka tidurnya itu tak diibaratkan tidur, tertulis pahala terus. Wah, kata. Dalam riwayat kan orang kalau tidur dengan wudu ya, dengan wudu. Habis itu dia baca-baca zikir tadi sebelum tidur. Ketika dia tidur, maka ruhnya itu naik ke atas, ke arsy, dan dia sujud ruhnya itu. Dan tertulis pahala sujud itu ya, pahala tasbih si ruh itu tertulis sampai dia bangun. Walaupun dia tidur, secara zahirnya tak baca apa-apa, tapi secara batinnya dia ibadah itu tidurnya itu. Yang kata Umar, barang siapa yang tidur dengan adab, maka tidurnya itu adalah yaqadhah, nyata seperti ini. Kalau sebaliknya, orang yaqadhahnya tidak adab, itu bagikan yaqadhahnya tidur. Kata beliau. La ilaha illallah. Nah, itu perihal tidur ya. Ala kulli hal. Jadi udah tidur. Masya Allah. Ya, khair. Sekarang ceritanya bangun tidur. Beliau berkata, indal istighadhi minan naum. Inda ketika al-istighadh bangun minan naum dari tidur. Yang pertama-tama sebelum baca doa nih ada satu, apa? Tasawwak. Apa tasawwak nih? Gunakanlah siwakmu. Nah, siwak. Mana siwak? Bawa siwak. Masya Allah banyak bawa siwak. Alhamdulillah. Ajib, jamil. Masya Allah. Ada ajib. Siwak ini penting, ikhwan. Dibawa terus kemana-mana, di kantong terus. Nah, dan kan dalam hadis mardatun lirrabb maskhatah lisyaitan. Siwak ini membersihkan fam, mathhara lil fam, mulut, dan membuat Allah ridha, membuat syaitan murka. Makanya hadza mujarrab. Ini kalau punya siwak satu pasti cepat hilang. Hadza mujarrab. Itu ada di syaitan buat ulah dia, dibuat kita lupa. Taruh di mana? Dibuat itu jatuh. Ya makanya harus main pintar-pintaran sama syaitan. Syaitan itu pintar. Engkau harus lebih pintar lagi dari dia. Ya, harus ada siwak cadangan. Jadi untuk siwak, ini kan sunnah bangun tidur siwak ya. Jadi ada siwak khusus yang terletak di samping kasur tempat tidur. Disunahkan kita nak wudu siwak, ada satu siwak lagi khusus di samping tempat wudu. Begitu. Tempat salat kalau seandainya antum punya musholla khusus, letak siwak khusus di samping tempat salat. Kalau di Tarim itu antum tengok, kalau di Tarim di mihrabnya imam itu macam ada tempat di dinding masuk ke dalam. Apa? Untuk letak siwak. Gitu ya, kawan. Nah, dan yang kemana-mana engkau kantongi siwak. Kalau orang-orang di sana, yang dia kantongi ada dua. Satu di kantong aslinya, satu dia ikat di sini. Apa? Gesper. Kalau gesper itu hizam. Tali pinggang. Anda bayangkan ya? Jadi siwak satu tuh diikat sama dia, diikat juga di tali pinggang. Untuk cadangan.
Kalau seandainya siwak yang satu di kantong ini lupa atau hilang atau jatuh, tenang, aku sudah ada punya cadangan. Begitu ya kawan. Gitu. Saking luar biasanya siwak ini. Siwak ini hebat ya kawan. Hebat luar biasa. Baginda bersabda, "Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Fi riwayat inda kulli wudu. Kalau bukan karena akan menyusahkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan wajib siwak ini tiap-tiap salat atau tiap-tiap wudu dalam riwayat. Luar biasa siwak ini kawan. Soal Nabi. Nah. Subhanallah. Jadi tadi pagi kita bahas di beberapa majelis. Kadang-kadang kemenangan Islam itu, kejayaan Islam itu bukan karena bagusnya taktik secara zahirnya. Itu betul ada sebab musabab. Tapi kadang-kadang kemenangan Islam itu dari hati dulu. Macam ceritanya Imam Ghazali kan ya. Ketika beliau menulis Ihya Ulumuddin. Sama juga. Dalam masa ada, ini bukan cerita dongeng, benar itu terjadi di masa tabi'in, seorang panglima perang. Fi biladis sanad, Qutaibah bin Muslim namanya, yang memimpin pasukan Islam di masa-masa dulu tuh. Suatu masa dia berperang, dia tuh menang terus biasanya, tapi ada beberapa peperangan tertunda kemenangannya, lama nggak menang-menang. Kenapa? Yang dia periksa bukan taktik perang, itu nomor 2. Yang diperiksa pasti ada sesuatu ini yang kita tinggalkan, pasti ada sesuatu yang kita lupa. Ditengok tuh, dilihat dia punya prajurit, ada apa, sholatnya pada benar sholatnya, oke. Ada yang pernah nggak puasa, nggak ada, semuanya oke. Dari segi yang fardu, insya Allah oke semua. Mulai dia tengok yang sunnah, adakah yang tidak sholat duha, nggak ada. Yang sholat witir, masya Allah ada semua, alhamdulillah. Apa jadi? Tahu-tahu, nggak sengaja beliau terlihat beberapa prajuritnya itu nak sholat tapi tidak pakai siwak. Baru sadar, katanya min huna utina, karena ini kita kalah, karena nggak pakai siwak. Ajib. Akhirnya beliau perintahkan esoknya, oke, kita sebelum masuk medan perang kita cari batang ini al-araq. Semuanya siwakan. Subhanallah, jadi semuanya prajurit dibagi siwak sama dia. Dan sebelum mulai perang itu, pas berhadapan sama musuhnya, mereka siwakan semuanya. Dengan serempak mereka bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Pas depan musuh nih. Apa yang terjadi, kawan? Itu luar biasa. Subhanallah, emang kadang-kadang sunnah itu ada rahasia yang tak terduga. Si musuh ketika melihat apa itu mereka buat gerakan. Ya kan ya? Gerakan aneh ini. Ada yang sebagian dari mereka itu macamnya mereka tuh nak mengasah giginya, nak makan kita gitu kayaknya. Ini kanibal. Mereka mengasah giginya, serem banget, ini kan mengasah gigi katanya. Itu akhirnya rasa takut Allah letakkan kepada si musuh itu. Ya menang akhirnya muslimin. Ketika ada rasa takut itu, ru'b. Wah katanya. Berkat siwak ya kawan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada satu lagi. Nah ini ada hadis nih. Ini kita juga ya Allah lalai sangat dalam mengamalkan hadis ini. Dalam hadis Syama'il, tidaklah pernah Rasulullah itu kosong kantongnya dari 2 hal. Satu siwak, jadi ada terus siwak di kantong Nabi SAW. Ini alhamdulillah kita amalkan nih. Satu lagi yang jarang diamalkan. Apa satu lagi? Dan sisir. Tahu sisir? Sikat namanya. Sikat rambut. Sisir. Ya, sikat itu. Itu kan tidak pernah Rasulullah SAW tidak bawa sisir, tidak bawa sikat rambut. Kemana-mana bawa 2 itu. Apa? Siwak sama sikat. Anak aja. Ada nggak yang bawa sikat di sini? Ada yang bawa sikat? Nggak ada? Ya, subhanallah. Kadang-kadang di beberapa majelis masih ada beberapa yang sudah senior biasanya bawa sikat yang kecil itu ya, di kantong itu. Ikhwani, Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari sikat rambut itu sama siwak kemana-mana. Makanya dalam Syama'il, ya. Ada, masya Allah, Allah ibarik fiik. Allah salli alaih. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Jazakumullah khair. Fardu kifayah, alhamdulillah, sunnah kifayah. Alhamdulillah tertolong gitu, sunnah kifayah. Ada ajib ikhwan. Nggak, dalam Syama'il kan tidak pernah terlihat rambut Rasulullah itu dalam keadaan kusut. Nggak pernah ikhwan.
rapi terus rambut Rasulullah itu. Dikit-dikit sisiran Nabi SAW. Rasulullah itu orangnya rapi, ikhwan. Oh, rapi. Dan Nabi nggak suka melihat orang yang tidak rapi. Gelisah Nabi SAW melihat orang yang tak rapi itu. Rapi. Dan senantiasa rambutnya Rasulullah itu rapi dan tersisir dan dalam keadaan basah atau berminyak. Ima basah atau berminyak. Pakai minyak rambut. Minyak rambut itu sunnah ya kawan. Nah, kalau kita pakai minyak rambut kan di sini di tangan biasanya. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah pakai minyak rambutnya banyak. Minyak rambutnya dituangin di atasnya. Jadi benar-benar banyak minyak rambut Nabi SAW. Sampai-sampai kalau pakai imamah, pakai peci ini, pakai imamah, itu membekas kuning karena banyaknya minyak rambut Nabi SAW. Soalnya deh, Allahumma sholli alaihi. Nah, ala kulli hal. Jadi perihal siwak. Beliau berkata tasawwak. Nomor 1 siwakan dulu. Nah, ini pernah dibahas masalah siwak pastinya. Bagaimana cara megang siwak. Jadi begini, ikhwan. Begini. Siwak ini dalam fikih kita ada bab khusus, babus siwak. Saking perhatiannya fuqaha dengan perihal siwak itu. Siwak disunnahkan kalau panjangnya jangan lebih dari 1 jengkal. Maksimal 1 jengkal. Lebih makruh katanya. Dan jangan pendek, jangan terlalu pendek, kurang dari 4 jari. Sama juga makruh juga. Minimal 4 jari segini. Ini minimal kecil. Maksimal 1 jengkal. Baik. Nah, ini ada khilaf. Nak ambil yang mana? Nak ambil batang ranting atau akar? Itu khilaf antara fuqaha. Sebagian berpendapat yang sunnahnya itu ranting daripada pohon arok. Ini namanya pohon arok, ikhwan ya. Pohon arok. Ada ceritanya, tapi dari segi sanad ini kurang sahih, dhaif. Ceritanya waktu Nabi Adam alaihissalam turun dari surga, ya, dia bawa ini benda nih. Nah, akhirnya beliau letakkan itu di bumi, maka tumbuhlah ini. Makanya dikatakan dalam penelitian sains dikatakan ini kalau batang arok ini tiada duanya memang. Batang yang lain dari yang lain. Dalam penelitian sains. Nah, agak lain dari beberapa riwayat, tapi walaupun itu riwayat dhaif ya. Makanya ada yang berbeza siwaknya. Oke, ala kulli hal. Nak rantingnya oke atau nak akarnya juga oke. Yang sudah kuning ini atau yang masih hijau itu oke juga. Ada khilaf. Ada sebagian ulama berkata enggak, sunnah yang masih hijau itu, yang masih muda-muda itu. Oke. Nah, juga ikhwan disunnahkan untuk memegangnya begini. Jadi bukan begini megangnya, bukan. Ya, ini 2. Nah, 3 di sini dan 2 di sini. Begitu ya, begini. Ente nak pegang seperti ini, kelihatan kan? 3. Nak pegang seperti ini atau ente genggam, it's okay. Nak genggam oke, atau nak seperti ini juga oke. Yang penting bukan semuanya di atas, bukan semuanya di bawah. 3 di atas dan 2 di bawahnya, begitu. Baik. Dan untuk bersiwak itu sunnahnya macam mana? Nah, mungkin sering kali kita mendengar dari beberapa guru-guru kita sunnah dengan angka 8 kan ya. Angka 8 tapi yang berbaring. Nah, begitu. Mulai dari kanan atas, pas di tengah turun ke bawah dia. Nah, ke bawah. Lalu ke arah kiri bawah. Dan naik lagi ke atas. Kiri atas, pas di tengah turun lagi. Ke bawah. Seperti itu. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, tapi begini. Cara yang seperti ini dari segi sanad hadis atau fikih itu kurang kuat. Kurang kuat. Kalau sanad yang kuatnya begini. Bukan angka 8. Nah, begini. Mulai dari kanan ke tengah 3 kali. 1, 2, 3. Gitu. Kemudian dari tengah ke kiri 3 kali pula. 1, 2, 3. Itu sanad yang kuat, ikhwan. Kemudian dia sunnah juga untuk menggosok lidahnya 3 kali dan juga sunnah menggosok langit-langit 3 kali. Nah, ini sanad yang kuat seperti itu. Bukan dengan angka 8. Tapi angka 8 itu sering kali kita dengar ya. Tapi kalau dari sisi sanadnya enggak. 3 kanan dan 3 kiri. Lidah dan langit-langit. Naam, baik. Itulah siwak ya, kawan. Nah, kali juga bagus siwak ini sering-sering diganti ya, jangan setahun 2 tahun ya, enggak. Udah tengok ya, kalau di sini mah sob, kalau di Arab kan mudah nih, tinggal yang batangnya itu ganti sudah. Kalau di sini perlu dirawat lah siwaknya. Ala kulli tasawwak, jadi bangun tidur sunnahnya siwak. Nah, ada perihal disampaikan biasanya itu orang muslim, orang mukmin yang terbiasa
yang terbiasa sebelum tidur dia siwak, baca doa, tidur. Selepas tidur langsung dia siwak dan berdoa. Ketika dia meninggal, ini kan siwaknya banyak faedahnya loh. Di antaranya memudahkan baca la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Nah, kalau antum tengok orang lagi sakaratul maut, susah dia nak cakap la ilaha illallah, antum bagi siwak ke dia. Dimudahkan insyaallah. Dan memang ikhwan, dalam cerita Nabi SAW, ketika baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, ada Siti Aisyah kan, baginda bagi isyarat. Apa isyarat? Ke siwak, minta disiwakin. Sama Siti Aisyah, siwaknya itu diambil dan dibasahin dan baginda disiwakin. Itu dalam keadaan sakaratul maut Nabi SAW. Bersiwak kita ikhwan. Nah, seorang muslim yang terbiasa dengan pakai siwak sebelum tidur dan bangun tidur langsung siwakan, ketika dia wafat, ya, ketika dia meninggal persis macam dia tidur. Dia tak merasa dia meninggal. Pas dia dibangkitkan di kubur, alam barzakh, dia mengira dia bangun tidur di rumahnya. Ini seorang mukmin nih, ya kan? Perihal datang malaikat maut, sudah lupa semua itu biasa, enggak sakit. Mudah, Allah ja'alna minhum insyaallah. Husnul khatimah ya Allah, luar biasa ya kan husnul khatimah itu. Pas dia bangun dari kuburnya itu barzakh, ya kan? Masuk alam barzakh, dia bangun dan pertama dia cari adalah siwak. Kenapa? Karena dia terbiasa setiap harinya bangun tidur langsung cari siwak. Yang dalam beberapa riwayat, dia bangun akan mencari, mana siwakku? Mana siwakku? Malaikat bilang, "Hei, ente sudah di alam lain sekarang. Nggak lagi siwak-siwak sudah." Mulailah ditanya-tanya. Itu kalau seorang muslim, dia bangun dari alam kuburnya, pertama dia cari adalah siwak, karena dia sudah terbiasa dengan siwak ketika bangun tidur. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Baik. Jadi sunahnya siwak ya ikhwan, tasawwak. Wa qul. Nah, lepas siwak anta baca doa. Itu luar biasa. Itu sunnah pertama kali kita buat siwak dari segi perbuatan, dari segi perkataan sebelum lihat HP, sebelum tengok pun baca doa dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang mana Allah Ta'ala telah menghidupkan kita, ba'da ma amatana, setelah ia mematikan kita. Maksudnya apa? Ya, karena tidur itu akhul maut. Si tidur itu saudaranya mati. Dan berapa banyak orang tidur gak bangun selamanya. Tidur saudaranya mati, ikhwan. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala pas izinkan kita bangun dari tidur, berarti Allah Ta'ala hidupkan kita kembali setelah kita mati barusan. Bisa jadi ruhmu itu ketika keluar dari badanmu, dia tak akan balik lagi. Itu banyak seperti itu. Jadi sangat luar biasa nikmat engkau bangun tidur, nikmat. Makanya alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah ruhku kembali kepadaku. Nah itu bersyukurnya. Alladzi ahyana, yang mana Allah telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah ia mematikan kami. Itu kan ya? Kan iya. Dalam doa pas nak tidur ada juga kan? Bismika rabbi wada'tu jambi bismika af'u. Allahumma in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadikas salih. Ini pernyataan sudah kita baca pas sebelum tidur sebenarnya. Ya Allah, ruhku akan berpisah dariku. Kalau seandainya engkau menahan ruhku dan dia tidak kembali ke jasadku, maka rahmatilah ia. Bagikan dia kasih sayang kepada ruhku nih, meninggal berarti. Kalau seandainya engkau kembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku bangun besok, maka ya Allah jagalah aku sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu orang-orang soleh. Nah, jadi perihal ini sudah kita terangkan pas kita nak tidur. Ini aku akan berpisah dari ruh. Bisa jadi balik, bisa jadi enggak nih. Nah, pas ente bangun tidur, alhamdulillah ada kesempatan lagi dari Allah Ta'ala. Allah masih bagi aku kesempatan. Allah kembalikan ruhku lagi kepadaku. Maka alhamdulillah. Makanya itu sir daripada alhamdulillah ikhwan. Pas bangun dari tidur. Nah, wa ilaihun nusyur, dan ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah Ta'ala an-nusyur, kebangkitan. Nah, kebangkitan. Semua manusia setelah dia mati dan masuk ke alam yang kedua, alam barzakh. Kemudian setelah alam barzakh selesai, masuklah alam yang ketiga, alam akhirat, dan dimulai dari kebangkitan. Semua akan dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan ya? Itu nusyur artinya. La ilaha illallah. Perihal nusyur ini ikhwan, ada ajib. Ada banyak kok hadis yang membahas masalah nusyur, dan banyak kitab juga membahas masalah itu. Imam
Al-Qurtubi. Bagus punya kitab namanya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Karya Imam Qurtubi dan juga karya Imam As-Suyuti. Naam. Dalam perihal Ahwalul Mauta wal Qubur. Naam. Dalam perihal nusyur itu nanti dikatakan setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya, 2 kali dia tiupkan ya. Tiupan pertama memusnahkan semua yang hidup, mati semua, nanti kiamat ya. Semua mati. Dia pun mati. Nah, ketika malaikat Israel yang paling terakhir kali mati. Kenapa? Bunuh diri dia soalnya. Bunuh diri ya kan, dia nyabut nyawa dia. Orang lain sudah cabutnya, tinggal dia cabut nyawa sendiri akhirnya. Yang paling terakhir mati katanya. Nah, di masa-masa itu yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Inilah makna firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, itu tuh pada saat itu. Kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan. Nah, dalam beberapa riwayat, masa sebelum hujan dan kematian semua makhluk itu 40 tahun. Jadi lumayan agak panjang masanya. Allah akan turunkan hujan. Dan mulailah dari hujan itu, air dari hujan itu akan sampai kepada, kalau dalam bahasa Arabnya itu ajabuz zanab, tulang yang paling kecil di bawah tulang ekor, yang tak akan bisa dihancurkan itu, ajabuz zanab. Nah, dari air hujan itu akan sampai ke ajabuz zanab, setiap makhluk dari situ dia akan kembali, kembali utuh lagi badannya. Nah, ketika itu baru bangkitlah, dan mulai malaikat Israfil meniup lagi sangkakala yang kedua untuk membangkitkan. Nah, ini yang kedua ya kawan. Nah, dan dalam riwayat yang paling pertama bangkit adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, selepas itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim dalam riwayat. Okay. Ala kulli hal, mulai bangkit lagi. La ilaha illallah. Itu artinya an-nusyur. Ketika mereka sudah bangkit lagi semua, baru dimulailah proses hari kiamat. Akan digiring semua kepada padang mahsyar. Di padang mahsyar ada hisab. Selepas hisab ada mizan. Mizan ada sirat. Selepas sirat ada panjang lebar semuanya itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita bangkit dalam keadaan yang baik. Nah, katanya seorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia mati. Dan dia akan mati dalam keadaan bagaimana dia hidup. Keadaan engkau mati, keadaan engkau di alam barzakh nanti persis bagaimana keadaan engkau di dunia ini. Dan keadaan engkau nanti pas bangkit persis bagaimana keadaan engkau di alam barzakhmu. La ilaha illallah. Wa ilaihin nusyur ala kulli hal. Hakata ikhwan. Ini adalah doa pas bangun tidur. Di antara doa, sebenarnya doa bangun tidur panjang ikhwan, panjang. Imam Ghazali ada sebutkan kan di Bidayatul Hidayah. Dulu kalau kita masa-masa awal dulu hafalnya panjang ini. Kita tulis atau foto itu, satu halaman itu letak di samping kasur kita atau di atas. Pas bangun tidur, engkau baca langsung. Jadi enggak lupa. Oke. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari an Hudzaifah, Imam Muslim an Bara' bin Azib. Baik. Ikhwan, dan jangan lupa katanya. Ini penting juga. Selepas kita baca doa ini, sebenarnya ada banyak doa ya, asbahna wa asbahal mulku lillah ila akhirah. Na'am. Allahumma inni as'aluka an tab'athani ila kulli khair wa a'udzubika an tajur fiyya su'an aw najurhu ila muslim aw yajurhu ahadun minna. Nas'aluka khair hadzal yawm wa khair ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi. Itu di antara doanya juga. Dan selepas baca doa itu disunahkan kita ke bilik mandi, wudu. Sunnah wudu ya kawan. Sunnah kita berwudu. Selepas sunnah berwudu, nanti baru sholat 2 rakaat. Nah, di sini ada 3. Yang pertama zikir, yang kedua berwudu, yang ketiga sholat. Nah, ada hadisnya di sini dalam Bukhari. Hadis ajib, luar biasa ini kawan. Ini kadang-kadang inilah penyebab kita satu hari tuh kayak letih dan capek, seakan-akan satu hari tuh sial.
tahu sial ya, apes. Kenapa ada apa nih hari? Sebabnya kadang-kadang gara-gara engkau bangun tidur bagaimana? Apa ya ikhwan? Dalam hadis Bukhari. Ya'gidu syaitan ala ghafiyati ra'si ahadikum. Idza huwa nama thalatha ugad. Syaitan ya, akan membuat ikatan dengan talinya. Ketika seorang manusia tidur, akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan tali. Ajib. Nah, yadribu kulla 'uqdah 'alaika lailun tawil fargud. Setiap dia mengikat hamba itu dengan ikatan, dia akan cakap, malam ini malam yang panjang, tidurlah dengan nyenyak. Ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan ketiga. Baik. Kalau seandainya si hamba itu bangun dan dia berzikir satu, maka terlepaslah satu ikatan tuh. Baik, satu zikir tuh. Fa in tawaddaa, bila mana si hamba itu selepas dia berzikir dia berwudu, in halat 'uqdah, lepaslah ikatan kedua. Baik. Fa in shalla, bila mana dia selepas berwudu itu dia salat sunnah juga. Terserah mau salat sunat wudu kah, mau tahajud kah. Nah, ya. Atau witir langsung, oke, yang penting salat. Selepas dia salat, apa yang terjadi? In halat 'uqdah, maka lepaslah ikatan terakhir ketiga. Lepas 3 ikatan. Apa yang terjadi? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Ketika itu dia akan melalui harinya dalam keadaan nasyid, semangat. Thayyiban nafs, jiwa yang bagus. Nah, dia akan melalui hari itu dengan indah. Insya Allah tak akan ada gelisah, nggak sumpah, nggak bingung. Nikmat dia akan melalui hari itu. Walaupun dia menghadapi problem yang besar, dia akan bisa menghadapinya dengan penuh ketenangan. Tenang. Kuncinya pagi tadi, ikhwan, itu kunci. Lepas 3 ikatan tadi. Wa illa, nah ini penting. Ini kadang-kadang nih sebab-sebabnya. Wa illa, kadang-kadang kita melihat ini hari capek, letih, tak tahu kenapa, apa salahnya ini hari. Nih, baginda bersabda, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Kalau dia tidak lakukan 3 itu, zikir, wudu, dan salat tadi, berarti tetap dia bangun dalam keadaan terikat oleh syaitan. Maka dia akan melalui harinya itu dalam keadaan khabithan nafs, jiwa yang kotor. Dan kaslan, akibatnya dia akan malas untuk melakukan apapun. Satu hari dia lewati dengan kayak capek ini hari. Kenapa? Salahnya apa nih hari ini? Apa salah makan? Atau kurang tidur? Atau salah jam tidur? Atau kenapa? Atau bantalnya salah? Macam-macam lah, banyak perihal. Kaslan. Kayaknya nak bangun dari kasur tuh berat luar biasa ya kawan. Berat. Walaupun banyak kewajiban tapi kayak gimana? Kalaupun bangun kayak letih, capek itu badan. Dan khabithun nafs. Khabithun nafs artinya apa? Kotor dia punya jiwa. Dikit-dikit marah. Dikit emosi, ego. Kenapa semua itu? Satu sebabnya, bagaimana kau bangun tidur? Itu ikhwan. Nah ini sering terjadi. Soal Nabi. Allahumma shalli. Nah, jadi kalau orang bangun tidur dia berzikir, habis itu dia wudu dan dia salat, lepaslah semua ikatan itu dan dia akan melalui harinya dengan indah. Soal Nabi Muhammad. Bisa dicoba itu ikhwan. La ilaha illallah. Nah, baik. Naam. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, lam yusib khaira. Kalau seandainya dia bangun dalam masih keadaan terikat badannya itu sama ikatan syaitan tadi, dia tidak akan mendapatkan kebaikan di hari itu. Tak ada kebaikan dunia ataupun tak ada kebaikan akhirat di hari itu, ya kawan. Baik. Dari hadis ini kan sunnah kan kita habis zikir kita berwudu ya. Nah, ada juga hadis yang ajib. Ini luar biasa indah. Azim. Selepas kita bangun tidur, siwak dan baca doa nih, walaupun pendek atau yang panjangnya oke. Disunnahkan kita. Ini juga sunnah yang jarang orang buat. Ini indah sangat ikhwan. Indah sangat. Senantiasa Allah Ta'ala di Al-Quran ketika membahas tentang zikir, Allah Ta'ala sertakan dengan satu lagi namanya fikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Apa artinya? Oke. Ada ajib. Jadi mulai bangun tidur, lisan berzikir dan mulai berfikir. Kif? Nah, itu ada khilaf. Apakah sunnah kita buat itu sebelum masuk bilik mandi, wudu, atau setelah masuk bilik mandi? Ada khilaf antara ulama. Terserahlah, oke. Apa? Sunnah engkau buka jendela.
Atau kau boleh keluar sedikit dari rumahmu, boleh. Yang penting kau lihat langit, itu patokannya. Kau melihat langit. Lihat langit. Sambil membaca apa? Akhir surat Al-Imran. Itu dibaca sunnahnya sambil melihatlah langit. Dan sedikit-sedikit engkau renungin makna daripada ayat yang luar biasa itu, ikhwan. Apa awalnya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mempunyai albab, yang bijaksana, mempunyai akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Itu ayat setelahnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, baik pun dalam keadaan berdiri atau duduk. Wa yatafakkarun, dan senantiasa mereka bertafakkur fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit dan bumi ini. Dan ketika mereka bertafakkur, mereka akan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, subhanak ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tak mungkin engkau menciptakan langit dan bumi ini dengan kebatilan. Pasti engkau mempunyai hikmah di dalamnya. Faqina adzabannar, maka ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa tuh, ikhwan. Doanya keren itu. Keren banget. Wah, luar biasa. Nanti kalau perhatikan artinya doa-doa itu, ajib. Pas dengan seiringan kita bertafakur sambil lihat langit, jangan lupa. Nah, itu sunnahnya itu. Dan juga baca setelahnya itu, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min, sampai akhir surat Al-Imran. Ada satu halaman setengah lah. Satu kaca setengah. Engkau baca itu sambil lihat langit. Nah, itu luar biasa. Ini sunnah yang jarang dibuat sekarang. Ya, jadi ini sebelum tahajud, sebelum nak sholat 2 rakaat di sejadah, belum. Bahkan ada yang cakap ini bahkan sebelum wudu. Bangun tidur langsung lihat langit. Tapi kalau capek macam itu, oke lah wudu lah, oke, biar agak fresh juga. Nanti wudu enak fresh. Yang penting sebelum tahajud, kau buka jendela dulu atau kau buka pintu, keluar dikit, kau tengok bintang-bintang tuh sambil baca Inna fi khalqis samawati. Indahnya luar biasa. Antum kalau amalkan satu kali aja, antum akan lihat, luar biasa indahnya. Apalagi sambil merenungi daripada arti-arti itu, luar biasa. Jadi terang langsung pemikiran kita di pagi-pagi sudah ajib indah. Bertafakkur fi khalqis samawati wal ardh. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi ya Rasulullah ya Rasulullah. Naam. Nah, selepas itu baru terserah nak wudu atau sebelum wudu tadi ya. Wudu habis itu bersiap-siap. Dan kalau seandainya engkau bangun sebelum azan subuh, dan sangat dianjurkan kita bangun sebelum azan subuh, ikhwan. Jangan sampai bangun sudah azan subuh. Dalam hadis baginda bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunayhi." Orang kalau bangun ya selepas azan subuh, bukannya selepas matahari terbit. Itu parah lagi tuh. Itu enggak tahu kemana sudah. Jangan. Enggak. Dibangun di saat subuh waktunya, tapi sayang bangunnya selepas azan. Baginda bersabda, "Dzaka rajul," itu adalah orang yang syaitan kencing di telinganya. Bala syaitan fi udhunayhi. Dikencingin syaitan. Makanya dia enggak bisa mendengar azan. Najis dong. Najis maknawi. Kan sebagian kaum sholihin yang mereka itu istiqomah untuk qiyamul lail. Kalau seandainya dalam suatu malam mereka letih dan capek, bangunnya telat selepas azan, mereka cakap sebelum kita wudu kita basuh telinga dulu. Kita dikencing syaitan ini barusan. Padahal ya enggak wajib cuma itu juga ya. Kan najisnya najis mana ya, bukan najis hissi itu ya, ikhwan. Ya ala kulli hal. Wah, kata ikhwan. Bangunnya kalau boleh sebelum azan. Nah. Dan juga salatlah 2 rakaat. Ya kan? Setelah bangun tidur tadi, minimal kita salat 2 rakaat. Itu luar biasa, ikhwan. Baginda Nabi bersabda, "Raka'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir." 2 rakaat dalam kegelapan malam. Itu harta karun
kanz, harta karun daripada harta karunnya kebaikan untuk akhirat nanti. Gitu ya kawan. Kalau harta karun dunia adanya di tempat-tempat yang tersembunyi. Kalau harta karun akhirat adanya di waktu-waktu yang tersembunyi. Itu bedanya. Kalau harta karun akhirat di waktu-waktu yang tersembunyi. Tapi sebagian waktu yang tersembunyi itu sudah diketahui, dibongkar oleh Nabi SAW. Di antaranya sebelum adzan tadi, sebelum adzan. Antara maghrib isya juga harta karun itu ya kawan. Nah, indah sangat. Kalau seandainya bagus, langsung pergi ke masjid. Oke, bagus. Tapi entar dulu. Entar. Ini yang luar biasa. Sebelum kan bangun cerai sebelum subuh nih. Sebelum subuh. Ikhwani, ini antum bisa perhatikan, antum bisa pastikan. Sekarang pun antum bisa jelaskan. Artinya, orang yang bangunnya sebelum subuh dan dia bangun malam, terlihat wajahnya bercahaya. Soal Nabi. Ini semua orang bisa membedakan. Insya Allah semua orang bisa membedakan. Antum kelihatan, oh ini bangun subuh nih. Ini qiyamul lail dia. Ini dia enggak qiyamul lail nih. Mukanya gelap sedikit. Ini mukanya bercahaya. Kelihatan, ikhwan. Wallahi kelihatan. Dan semua orang bisa melihat itu. Atau ajib. Betul enggak? Nah, insyaallah. Wahakala. Ya ilaha illallah. Kalau orang bangun subuh sebelum subuh tuh qiyamul lail, mukanya berkelap-kelip, cahaya indah. Kita tengok mukanya enak, tenang tengok mukanya. Itu mukanya orang yang qiyamul lail. Tapi kalau orang yang enggak qiyamul lail, walaupun siapa dia, ente tengok mukanya sumpek ente. Gelisah ente tengok muka dia, walaupun dia itu handsome, ganteng. Tapi tetap aja ente lihat muka dia, enggak tahu kenapa. Gelisah aku. Akhirnya enggak qiyamul lail dia tuh. Subhanallah. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi apa tadi? Bangun tidur, doa, wudu, baca inna fi khalqis samawati tadi, dan mulailah salat 2 rakaat. Sebelum ke masjid, entar dulu. Kalau boleh di rumah dulu. Kalau buat salat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat. Kalau mau tambah oke, tapi salat 2 rakaat penting. Nah, kalau bisa katanya salat 2 rakaat itu di rumah. Ada musola, alhamdulillah. Tak ada musola, oke. Di tempat ruang tamu kah atau di kamar kah, bagus. Nah, baginda bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Enggak ada Qur'annya, enggak ada salatnya. Ya, kalau boleh buat juga salat, buat juga Qur'an. Sebagian kaum solehin sampai-sampai setiap jengkal dari rumahnya itu sempat dia salat di situ, kecuali bilik mandi lah, tidak. Kadang dia salat di dapur, di kitchen, iya betul di kitchen dia salat agar menjadi saksi baik untuk amalku. Di ruang tamu, di bilik 1, bilik 2, bilik 3, tetap depan pintu, semua tempat jadi saksi baik untuk amal dia, ikhwan. Bahkan sebagian kaum solehin dia baca Quran berpindah-pindah tempat. Kan al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, kata ajib, pengarang Sulam Taufik gitu. Ada orang yang di kota beliau, di kota Masileh, mimpi. Ya Habib, anda tengok, besoknya dia bagi kabar ke Habib Abdullah bin Tahir. Anda tengok kota Masilah ini, dia punya kota tuh Masilah, di bawah. Anta punya rumah Habib di atas. Oh. Nah, rumah anta itu Habib, anta punya kamar lebih di atasnya lagi. Ini orang yang cakap ini. Kata Abdullah bin Tahir, oh iya, jelas. Kenapa? Kau tahu? Rumahku, itu rumahnya sampai sekarang masih ada ya, kawan. Masih ada. Bekasnya masih ada. Rumahku itu tidaklah ada satu jengkal pun, melainkan aku sudah khatamkan Quran di situ. Dan setiap anak tangga, anak tangga pun aku pernah khatamkan Quran di situ. Setiap anak tangga, setiap jengkal rumahnya, setiap kamarnya, setiap ruangannya pernah aku khatamkan Quran di situ. Adapun kamarku, jangan tanya lagi berapa ribu sudah aku khatam Quran di situ. Makanya paling tinggi dia. Nah, jangan cuma salahnya di masjid atau baca Quran di masjid, juga di rumah kita jadikan saksi amal baik kita ya, terutama untuk qiyamul lail ini ya. Nah, yang ajib ikhwan, ketika antum qiyamul lail, semoga Allah berikan kita taufik untuk qiyamul lail ya. Karena memang qiyamul lail itu bukan sembarangan. Walaupun seandainya orang sudah dipasang apa itu namanya? Yang bunyi-bunyi itu alarm. Dibuat alarm. Dibuat ini, buat itu. Kalau seandainya Allah tidak menjamu dia untuk qiyamul lail, tak akan bisa dia bangun. Itu jamuan dari Allah Ta'ala, murni itu ya kawan. Allah menjamu hamba-hambanya di kegelapan malam itu. Kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibihi. Dalam riwayat kan. Itu dibilang hadisnya marfu' tapi dhaif, tapi mauquf kepada Hasan al-Basri dengan sanad yang hasan. Allah berfirman dalam hadits qudsinya,
Sungguh berdusta orang-orang yang mengaku dia cinta kepadaku. Ya, kenapa dia berdusta? Dia mengaku dia cinta kepadaku, tapi tatkala di malam hari dia meninggalkan kau sendirian, kata Allah Ta'ala. Dia meninggalkan sendirian. Dia lebih mengutamakan tidurnya daripada berduaan dengan aku. Bukankah sang kekasih suka untuk berduaan dengan kekasihnya? Kata Allah Ta'ala. Kau cinta sama aku, ayo kita berduaan. Ayo kita bermesraan. Berduaan. Bila? Di malam hari. Aku tunggu engkau. Kau tinggalkanku. Kau tidur. Oh, kau dusta berarti. Kau gak cinta kepadaku. Itu ya kawan. Itu hadits qudsi ya kawan. Sungguh berdusta. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, buktikan. Buktikan. Korbankan waktu tidurmu ya, untuk berduaan, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kita manusia fahamnya bermesraan. Antum faham arti bermesraan ya? Enak gitu berdua gitu. Dengan teman, atau dengan istri, atau dengan orang tua, atau dengan apa ya? Kita fahamnya kalimat bermesraan dengan makhluk. Tapi nggak paham kita ada bermesraan dengan Khaliq, dengan Allah Ta'ala. Indah luar biasa deh, Pak. Kalau curhat itu mencurahkan isi hati. Curhat. Kau fahamnya curhat sama makhluk. Kau punya problem, curhat sama teman. Kau punya problem, curhat sama keluarga, sama istri, sama suami kah? Kau tak pernah curhat sama Allah Ta'ala. Pernah nggak curhat sama Allah Ta'ala? Problemmu engkau ungkapkan langsung kepada Allah sebagaimana engkau ungkapkan dengan temanmu itu. Padahal di tangan Allah lah segalanya, sesuatu. Temanmu boleh buat apa dia? Ya. Keluargamu boleh buat apa dia? Kalau engkau curhat kepada Allah, Allah akan berubah takdir itu ya kawan. Semua di tangan Allah Ta'ala. Tapi memang tadi enggak semua orang Allah izinkan untuk berduaan dengannya. Hanya orang yang memang Allah mau untuk berduaan dengannya, Allah akan bangunkan dia. Walaupun tak ada alarm dan enggak ada yang bangunin, sebelum subuh bangun. Nah, dan bukan cuma itu, ada orang yang Allah bangunkan. Tapi dia bangun, jam 4 dia bangun. Atau 3:30 dia bangun. Tak ada alarm. Allah sudah bangunkan dia padahal ya. Allah sudah mengajak berduaan, bermesraan dengannya. Tapi ya muter-muter tidur lagi dia akhirnya. Sayang kali engkau abaikan panggilan Allah itu ya kawan. Sayang kali. Yang ada akhirnya dia bangunnya lepas subuh. Sallallahu. Jadi beruntung bagi orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk berduaan dengannya, bermesraan dengannya dalam kegelapan malam. Jadi apa ya kawan? Nah, jadi besar kali karunia Allah kepada seorang hamba yang mana dia itu bangun tidur sebelum subuh dan dia baca doa ya, dan baca zikir-zikir itu tengok langit tadi. Kemudian dia sholat 2 rakaat, ya kan? Dia sholat 2 rakaat dalam kegelapan malam, tak ada yang tengok, sepi sunyi dia sholat 2 rakaat, mulai dengan 2 rakaat itu, lalu dia nangis dalam 2 rakaat itu nikmat yang luar biasa ya Pak. Kalau engkau punya dunia dan seisinya, tak sebanding dengan tangisan engkau di malam hari itu. Salam Nabi. Wadama'at wajal ajal min jabal surif fi sadaqah atau fi ta'am. Imam berkata, tetesan air mata di malam hari itu walaupun 2 tetes cuma atau 1 tetes, pahalanya itu lebih besar daripada gunung yang berupa emas atau berupa makanan engkau sedekahkan. Kalah pahalanya dengan tetesan air mata 1 di kegelapan malam. Salam Nabi. Allahumma shalli alaihi. Tapi hanya bagi orang-orang yang spesial. Bagi orang yang diundang oleh Allah Ta'ala. Kata Habib Al-Jufri begini, ajib. Katanya, enta kalau nak hadir suatu jamuan, hadirlah jamuan yang umum aja. Sama orang berebutan gitu. Ambil makanannya sama namanya. Udah, aku mau jamuan yang khusus. Oh, kau mau jamuan yang khusus? Engkau harus jadi orang khusus dulu. Baru kami akan jamu engkau dengan jamuan yang khusus. Kita ada buat satu undangan. Umum, siapa yang nak datang, makan, silahkan. Tapi rame-rame. Tapi ada sesi-sesi khusus, orang-orang tertentu, kita jamu mereka. Datang ke rumah dengan hidangan yang lebih spesial lagi. Hanya mereka orang yang khusus. Kata beliau, semua ibadah itu jamuan dari Allah Ta'ala. Tapi ada 2. Jamuan umum sama jamuan khusus. Nak jamuan umum, ya biasa. Salat, itu jamuan umum. Salat fardu, bareng-bareng. Jamuan khusus diantaranya bangun malam. Itu jamuan khusus. Hidangan khusus.
khusus Allah Ta'ala berikan kepada orang yang Allah cintai. Allah bangunkan dia. Dan munajat dia di malam hari, curhat sama Allah Ta'ala, ya kan ya? Itu jamuan khusus. Kalau engkau mengharapkan jamuan khusus itu, maka jadilah engkau orang yang khusus juga. Maka dikatakan, maka penyebab yang paling besar untuk menghalangi seorang itu dari bangun malam adalah maksiat di siang hari. Itu penyebabnya, ikhwan. Maksiat di siang hari. Kemudian engkau nak dipanggil jamuan khusus, jangan mengharap. Jangan. Itu orang-orang khusus, bukan sembarangan. Jamuan khusus, maka jadilah engkau orang yang khusus juga. Engkau jaga siang harimu itu, jangan sampai maksiat. Malamnya Allah akan jamu engkau dengan jamuan khususnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Jadi kemana-mana ini akhirnya. Al-afu ikhwani. Semoga Allah berikan taufik kita untuk bisa mendapatkan jamuan khusus darinya di setiap malam. Amin. Hai Umar berkata dalam qasidahnya, kullu lailah dhiyafah min 'azimil mawahib. Taba qalbi bi judillah ya khair wahib. Setiap malam itu ada dhiyafah, jamuan dari Allah Ta'ala. Setiap malam itu hidangan, ikhwan. Luar biasa. Ajib. Nah, min 'azimil mawahib, dari sang Tuhan yang besar sangat karunia-Nya. Setiap malam Allah bentangkan jamuan itu, silahkan, ayo. Nah, dalam beberapa riwayat kan Allah Ta'ala menyerukan kepada hamba-hambanya, Aina, siapa ayo yang nak memanjatkan doanya kepadaku? Siapa yang nak maghfirah, aku akan berikan maghfirah kepadanya. Siapa yang punya hajat, aku akan berikan hajatnya. Itu seruan Allah Ta'ala mulai di sepertiga malam terakhir. Baru dimulai seruan-seruan itu. Tak ada di awal-awal malam, kecuali malam Jumat. Mulai dari maghrib itu seruan itu. Selain hari selain malam Jumat, mulai dari sepertiga malam terakhir. Bahkan dikatakan, seorang waliullah, seorang wali, dia dilantik menjadi waliullah bila pas qiyamul lail. Ma'ujidat wilayah liwali illa fi qiyamul lail. Tidaklah dilantik seorang untuk menjadi seorang waliullah melainkan di waktu qiyamul lail. Kunci jadi wali itu qiyamul lail. Ada cerita unik nih. Tak tahu benar apa tak, tapi begitulah mereka ceritakan. Nah, kan, jadi ada seorang waliullah besar meninggal di malam hari itu. Memang ini kan kalau ada dalam beberapa hadis, Imam Suyuti sampai mengarang kitab namanya Al-Khabarud Dal fi wujudil aqtab wal awad. Jadi Nabi SAW menyebutkan lingkaran para waliullah satu. Di bawahnya ada 3 orang, di bawahnya lagi ada 7 orang, di bawahnya 40 orang gitu. Kalau satu meninggal, maka akan digantikan yang di bawahnya. Begitu kan, itu lingkaran kewalian, itu lingkaran wilayah. Ada hadisnya masalah itu. Nah, lingkaran yang paling bawah tadi, kalau itu kosong, akan ditarik orang dari luar untuk masuk ke dalam lingkaran para aulia Allah Ta'ala itu. Begitu ya kawan. Kapan untuk dilantik itu? Itu tadi, pada qiyamul lail. Makanya ada cerita unik ini. Di suatu wilayah, ada seorang waliullah yang meninggal di wilayah itu. Di sepertiga malam terakhir. Pas di masa-masa itu, orang pada tidur. Belum mulai orang qiyamul lail. Ada satu orang. Dibangun, tiap malam dibangun. Apa dibuat? Bukan qiyamul lail, bukan dia sholat, munajat, nangis. Apa? Dia adonan roti. Dia berdagang roti pagi-pagi. Jadi dia malam-malam itu apa? Buat adonannya. Cuma dia yang bangun. Di wilayah itu di malam itu. Dia bangun adonan apa? Bangun buat roti. Kan ini ibadah, ikhwan. Bukan untuk cari dunia, untuk memberikan nafkah untuk keluarganya. Ibadah loh itu, ikhwan. Enggak kalah hebatnya dengan salat. Nah, dia bangun seperti biasa tiap malam dia bangun untuk buat roti. Pas di malam hari itu, ketika seorang waliullah meninggal dan enggak ada yang orang sudah qiyamul lail kecuali dia saja. Maka naik dia menjadi waliullah. Padahal apa dia buat? Lagi buat roti di malam-malam. Tapi satu rahasia, tapi yang penting dia bangun di malam hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Panjanglah cerita kalau qiyamul lail nih. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bangun malam dan mengamalkan ini doa-doa bangun tidur ya. Jangan lupa, number 1 siwak. Yang belum punya siwak, beli siwak, ikhwan. Ada yang jual siwak di sini kan? Ada. Beli siwak, jangan lupa beli siwak. Jangan cuma satu, beli banyak. Satu engkau letakkan di samping tempat tidurmu itu, satu engkau bawa kemana-mana. Gitu. Itu satu. Dan juga
baca doa ini. Semua sudah hafal pastilah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau nak baca juga yang agak panjang lagi, boleh tengok di Bidayatul Hidayah, tulis atau foto, letakkan di samping tempat tidurmu itu. Pas bangun langsung baca. Dan jangan lupa sebelum wudu atau setelah wudu baca ayat akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawat. Sambil melihat langit, lihat bintang. Itu sunnahnya. Baru entar salat 2 rakaat. Insyaallah engkau akan melihat bagaimana nikmatnya hari yang engkau lalui di hari itu. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang indah setiap harinya dengan qiyamul lail dan dengan undangan darinya, dengan jamuan darinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup Ustaz? Cukup insyaallah kita bahas tentang doa bangun tidur aja insyaallah. Pada pertemuan akan datang akan dibahas lagi doa-doa yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal. Biasanya kalau ada yang nak nanya ya, boleh silakan. Ajib, betul Ustaz. Jamil jiddan. Siwak ini ikhwan suatu yang mulia kan ya, suatu yang sunnah, alat sunnah ini. Bukan cuma untuk dibuang Ustaz, kadang-kadang di beberapa wilayah, di beberapa riwayat, walaupun kita tidak menemukan yang sahih, tapi min kalam sholihin. Kalau engkau melihat siwak dalam keadaan posisi seperti ini, ya, maka jangan kau tinggalkan dia. Minimal engkau berdirikan dia. Oh, dari mana? Kenapa dia? Apa salahnya dia begini? Bukan. Itu di antara dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jangan kau tega tengok siwak di bawah kotor, diinjek-injek orang, jangan, ambil dia, muliakan dia. Taruh dia di pinggir dan kau letakkan seperti ini. Ini untuk perihal meletakkan aja ikhwan. Nah, kalau seandainya untuk siwak itu nak diganti dan bagus, senantiasa ada berapa pekan ya diganti siwak itu. Jadi bagus enak ininya. Afdolnya memang jangan diletakkan di tempat-tempat yang kotor siwak ini. Jangan disamakan dengan sampah yang lain. Ya, ini sunnah ini. Nah, jadi gimana dong? Nah, bisa engkau letakkan di tempat yang khusus untuk siwak-siwak sudah bekas. Nanti afdolnya sih dibakar ya. Afdolnya dibakar jadi abu lah. Sudah hilang begitu saja. Afdolnya begitu. Tapi kalau kita letakkan di sampah boleh aja. Haram atau makruh sih enggak. Tapi dari segi etika, dari segi adab dan akhlak, dan dari segi mengagungkan syiar Allah, kita disarankan untuk menjadikan siwak ini berdiri. Kata, makanya jangan dibuang, jangan letakkan di tempat yang kotor. Ya khair, jazakumullah khair. Siap Ustaz. Marhaba. Begini ya khair. Nah, tafadhal. Ada yang nak bertanya lagi silahkan. Nah. Anda tengok ada di kitab Khulasah Ustaz, ada beberapa doa-doa bagus untuk bangun tidur. Ada doa yang agak panjang di kitab Khulasah tuh ya. Betul. Nah. Juga ada apps-nya sekarang kan, ada aplikasinya. Tapi hati-hati. Nah, ini dia, seringkali Allah, ini HP ini bahaya emang. Sebagaimana ada orang yang dia itu menutup harinya dengan zikir dan membuka harinya dengan zikir, bagus kan? Ada yang sebaliknya, menutup harinya dengan game ataupun YouTube ataupun Instagram. Dia di scroll sampai ketiduran. Iya kan, su'ul khotimah itu, Allah salah. Iya kan, su'ul khotimah sangat ya. Itu kalau nak scroll Instagram, oke lah. Tapi jangan sampai nak tidur. Su'ul khotimah itu. Betul. Jadi dia tutup harinya dengan foto-foto yang tak jelas. Ya Allah, kalau boleh lah, artinya bukan nggak boleh. Oke, silahkan. Tapi kalau pas nak tidur sudah jangan kau dekat ini benda ini. Jauh-jauhin. Ngerintar su'ul khotimah kita. Ini barang siapa? Ini luar biasa. Barang siapa yang terbiasa menutup harinya dengan kebaikan, menutup minggunya dengan kebaikan, menutup bulannya dengan kebaikan, menutup tahunnya dengan kebaikan. Nah, makanya kan kita disunahkan untuk pas akhir tahun baca doa akhir tahun tuh ya. Maka diharapkan dia akan tertutup umurnya dengan kebaikan pula. Husnul khotimah. Tapi kalau seandainya sebaliknya nih, kalau seandainya orang itu menutup harinya dengan keburukan. Nah, dengan scroll HP. Tertutup harinya dengan keburukan, tertutup minggunya dengan keburukan, tertutup bulannya dengan keburukan, tertutup tahunnya dengan keburukan. Takutnya dia akan tertutup usianya, umurnya dengan keburukan pula. Nasallahu alaihi wasallam.
jangan sampai ya kawan. Nah itu tadi bangun tidur, pas nak tidur. Sama juga pas bangun tidur, jangan langsung buka HP. Jangan langsung tengok ada berapa apa ya, notification. Jangan. Ada berapa chat sekarang. Bentar. Makanya kalau nak baca doa-doa panjang tadi, afdolnya jangan di phone, jangan. Ngerinya ntar nanti tengok chat ini. Ya akhirnya mulai dengan handphone lagi akhirnya. Tulis, print, dan letakkan di samping dinding gitu, atau baca afdol. Ini nomor 2 lah ntar. Selepas engkau baca itu, baca doa-doa, baca ini fil samawati wal ard. Selepas engkau sholat 2 rakaat bermunajat kepada Allah, mulailah harimu dengan berkomunikasi dengan Allah dahulu sebelum engkau berkomunikasi dengan makhluk. Mulai dengan munajat sama Allah Ta'ala. Udah sholat 2 rakaat, sudah qiyamul lail, tahajud, baca qasidah ya Rabbi alimal hal, ya kan? Imam Haddad tulis qasidah itu karena untuk dibaca di qiyamul lail, ya kan? Fil waqti sahariyah, an-nafal ambariyah fil waqti sahariyah, itu judulnya qasidah itu, ikhwan. Dibaca di qiyamul lail. Ya Rabbi alimal hal. Ini kalau kita baca qasidah itu depan habaib tarif dimarahin kita. Ini qasidah qiyamul lail, jangan kita baca di sini. Ya, ada qasidah qiyamul lail Ustaz. Itu indah ya, ikhwan. Ngaji Quran di malam hari, doa-doa, lepas itu baca-baca qasidah munajat. Di antaranya ya Rabbi ya alimal hal. Itu begitu. Baru selepas itu nak buka phone, oke lah. Baru lihat ada berapa notification. Jadi jangan sampai kita bangun tidur langsung buka HP, jangan. Ada nomor 2. Dahulukan komunikasi dengan Allah dahulu. Lihat ada apa chat dari Allah Ta'ala. Nah begitu ya. Salam Nabi Muhammad. Tafadhal kalau ada yang nak bertanya sih. Nah. Sebaiknya untuk kami tutup di hari kami dengan zikir. Tapi ya, saya pernah dengar ada yang bilang jangan zikir la ilaha illallah, takutnya ketiduran habisnya di la ilaha. Oke. Jamil. Nah, bagusnya kita tutup hari kita dengan zikir. Dan zikir itu zikir umum ya, zikir apa aja. Nah, bil khusus la ilaha illallah sangatlah bagus. Nah, memang ada pembahasan. Jadi begini, apa namanya? Kalau sudah nak tidur, sudah mulai ngantuk, sebutkan dengan jelas la ilaha illallah. Jelas. Habis itu rubah zikir yang lain. Sampai salawatan bagusnya. Allahumma shalli ala sayyidina sampai terlelap tidur. Ngerinya tadi betul kalau la ilaha illallah dibaca sampai ketiduran, ngerinya walaupun tidak dimaksud ya, tapi saat takutnya la ilaha tiada Tuhan, tek tidur dia. Illallahnya belum. Nah, ini bahaya ini. Walaupun tidak dimaksud tapi tak bagus. Katakanlah la ilaha illallah jelas, baru entar salawatan sambil tidur. Afdalnya macam itu ya kawan. Pakai zikir yang lain. Wah, ya khair. Marhaba. Tafadhal, marhaba. Kalau di Khulaso ada zikir apa lagi Ustaz pas nanti bangun tidur nih? Banyak ininya kan. La ilaha illallah. Banyak. Nah, tafadhal. Jadi aku kata kalau ada 3 ikatan bila kita bangun subuh, kalau kita boleh buat bangun, ada tak ada kadang ada benda yang lain kita boleh buat untuk buka ikatan ni. Kalau kita dah lambat bangun, kita dah tak sempat buat benda tu, dan kita perasan yang kita dah macam rasa buruk atau rasa macam gelisah, tapi ada tak benda yang kita boleh buat amal yang menjadi hari kita lebih baik? Jamil jiddan. Jazakumullah khair. Bagus apa namanya? Ya ketika kita lupa untuk buat perihal yang tadi ya, zikir atau salat ataupun wudu dan salat karena mungkin telat atau bagaimana atau lupa kita. Ada perihal penting lupa lagi kita. Ala kulli hal. Maka takutnya kita akan melalui hari ini dengan ikatan 3 tadi. Nah, yang paling menjadi utama di sini adalah satu adalah penyesalan. Merasa menyesal kenapa semalam enggak baca doa itu. Hasrah. Bahasa kita apa? Hasrah, merasa rugi, merasa kerugian atas ibadah yang terlewat itu. Itu ikhwan, kesedihan ataupun merasa rugi atas kebaikan yang terlewat. Merasa rugi itu, merasa sedih itu suatu kebaikan yang kadang-kadang lebih hebat dari kebaikan yang terlewat itu. Saya ulangin. Merasa sedih atau merasa merugi atas kebaikan yang terlewat adalah suatu kebaikan yang bisa jadi lebih hebat daripada kebaikan yang terlewat itu. Ada ajib. Nah ini senjata utamanya, dan jadi banyak-banyak berzikir. Dan juga makanya ada cerita ada ajib. Tapi jangan selalu
Udah gampang kalau begitu tinggal aku merasa rugi aja. Bukan. Ayo, bukan begitu. Al-asal huwal amal, tapi kadang-kadang terjadi ya sudah. Merasa rugi itu suatu nikmat ibadah yang hebat. Ada cerita nih. Ya, ada seorang makmum, dia sholat jamaah terus. Dan dia tuh sholat takbiratul ihram selepas imam, enggak pernah masbuk dia artinya. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Kan bagus tuh. Shafatus sholat takbiratul ihram ma'al imam. Yang paling bagus di sholat jamaah ketika takbirmu langsung selepas takbirnya imam, tanpa masbuk. Itu paling utama dalam sholat jamaah. Karena Habib Muhammad Al-Haddar, ketika beliau mendengar hadis ini, aku mendengar hadis ini umurku 7 tahun. Dan sampai sekarang Alhamdulillah senantiasa aku amalkan. Beliau wafat, ikhwan. Kadang-kadang beliau agak telat sholatnya masbuk. Akhirnya beliau ulang lagi sholatnya berjamaah untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram ma'al imam. Wal fadlu fi takbiratul ihram bil istighali agibal imami dalam Shafat Zubat. Oke, cerita yang tadi ada seorang makmum, dia tuh istiqomah. Jadi makmum langsung Imam Allah Akbar dan terus seperti itu. Suatu hari dia ada sakit perut. Pas sudah nak qomat, dia sakit perut. Dia nak tahan-tahan, jangan. Kan makruh salat untuk menahan. Udah nanti ke bilik mandi dulu lah. Dia berusaha cepat-cepat untuk jangan sampai telat takbiratul ihram ini. Dia buru-buru wudhu selesai. Pas dia masuk ke musholla itu, imam sudah takbir. Sudah lumayan lewat lah masa takbiratul ihram itu. Itu ikhwan dengan tidak sengaja. Beliau bilang seperti ini. Oh. Ya ta'awwah dalam bahasa Arabnya. Sampai keluar suara. Sedihnya itu seperti sekian tahun lamanya aku jaga, putus hari ini istiqomahku. Sedih dia. Tapi cepat dia langsung sholat juga. Tapi lewat sudah keutamaan itu. Nah, suaranya tadi terdengar sama imam. Saking kuatnya itu. Imamnya Masya Allah. Imamnya orang soleh, orang baik. Minas solehin imamnya. Selepas dia salam, dipanggil sama imam. Sini. Anta tadi yang bilang tadi. Ya imam, maaf, minta maaf, anda nggak sengaja. Bukan anda mengganggu, anda nggak sengaja. Enggak. Anta nggak ganggu kami. Kenapa anta bilang itu? Ya Allah, iya ana. Sekian tahun lamanya aku menjaga takbiratul ihram ini, tapi hari ini putus. Sakit perut, aku nggak bisa di hammam itu. Jadi hari ini putuslah keutamaan takbiratul ihram itu. Kata imamnya seperti ini. Nih, ente mau nggak tukeran? Kita bertukar. Bertukar apa imam? Aku dan semua jamaah kami memberikan pahala takbiratul ihram kami kepadamu. Dengan syarat engkau berikan kepada kami pahala itu. Kau berikan kepadaku pahala nya itu. Aku dan semua jamaah. Kita bertukaran, aku akan berikan kepadamu pahala istiqomah kami takbiratul ihram. Karena itu satu itu lebih daripada takbiratul ihram kami semua ini. Sana deh. Begitu. Kadang-kadang penyesalan atas sesuatu yang tertinggal itu pahalanya lebih daripada sesuatu yang tertinggal itu, ya kawan. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tapi tadi ya kan benar-benar penyesalan yang tulus gitu. Nah, dengan niat untuk berusaha lagi untuk hari keduanya istiqamah lagi. Nah, iya, siap. Sekiranya kita bangun akhir malam, tapi sudah dekat sama subuh, ya kan? Tak sempat lagi untuk menajar panjang lebar itu. Jadi kurang lebih 5 menit akan masuk subuh. Maka apa yang disarankan? Oke, begini ikhwan. Yang paling disarankan, selagi ada waktu, dahulukan sholat 2 rakaat. Ini nomor 1. Dahulukan sholat 2 rakaat. Kalau masih 5 menit, masih ada waktu lah ini. Buru-buru wudu, cepet-cepet sholat 2 rakaat. Jangan sampai tidak sholat 2 rakaat. Sebagian solehin mereka itu menganggap 2 rakaat sebelum subuh itu macam suatu kewajiban. Kalau lewat 2 rakaat, itu harus digodok, itu sedih sangat. Rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir, harta karun akhirat itu 2 rakaat itu, ikhwan. Yang masalah zikir tadi kayak inna fi halqis samawati itu bisa ente baca walaupun selepas subuh atau selepas adzan, masih muskilah. Zikir-zikir banyak lagi, baca zikir
bangun tidur aja yang pendek. Tapi ahyana ba'da mata wa nusyur, cukup baca itu aja. Yang lain yang panjang bisa lagi baca selepas adzan, masih muskilah. Tapi 2 rakaat. Kalau adzan subuh lewat sudah. Nah, selagi itu masih bisa engkau laksanakan 2 rakaat, buru-buru laksanakan 2 rakaat. Tak sempat 2 rakaat, walaupun 1 rakaat engkau laksanakan 1 rakaat, walaupun di tengah-tengah salat sudah adzan, masih muskilah. Yang penting mulai salat dulu ya kawan. Nah, jadi sebisa mungkin dahulukan salat yang 2 rakaat tadi. Kalau masalah zikir-zikir bisa dibaca walaupun setelah adzan. Ya khair. Marhaba. Nah. Masih ada lagi? Nah, tafadhal. Disebut mengenai cerita-cerita ulama-ulama yang mula menuntut ilmu dalam masa tua. Ada kitab-kitab yang khusus mengenai Jamil, jazakumullah khair sini. Nah, ada beberapa cerita tadi kita ceritakan ulama yang mulai menuntut ilmu pada masa tua. Ini ada 2 perihal ya kawan. Ada ulama-ulama yang panjang umurnya yang mereka memulai ilmu dalam masa tua. Seperti Imam Ghafal tadi kita sebutkan, Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari. Sebaliknya ada ulama-ulama yang wafat muda. Tidak sampai tua. Tapi Masya Allah, mereka punya ilmu merubah sejarah. Seperti Imam Nawawi, 45 wafat. Seperti Imam Ghazali, 51 wafat. Imam Syafi'i, 54 umurnya wafat. Imamul Haramain sama juga, 54 wafat. Ada satu ulama, ini luar biasa ya kawan. Nusantara punya nih, ulama Nusantara kita. Dia lahir di Palembang, menimba ilmu di Jambi, balik ke Palembang. Jadi ulama, akhirnya dia ke Mekah, menjadi rujukan sanad di sana. Sampai-sampai beliau mendirikan suatu lembaga pendidikan. Baru-baru nih, belum 100 tahun, Antum mungkin kalau tengok ulama-ulama yang dari Mekah di masa-masa dulu, ada namanya Madrasah As-Saulatiyah. Nah, ada lagi satu madrasah namanya Darul Ulum. Darul Ulum, siapa yang antum pernah dengar? Syekh Yasin Fadani kan ya? Ini adalah gurunya Syekh Yasin. Dia yang mendirikan Darul Ulum. Namanya As-Sayyid Muhsin bin Ali Al-Musawa. Dia yang mendirikan Darul Ulum itu. Dia mendirikan, lepas itu dia meninggal. Akhirnya Syekh Yasin Fadani meneruskan. Ya. Muhsin bin Ali Al-Musawa itu luar biasa ya kan. Rujukan dalam perihal sanad dan juga dalam ilmu usul dan banyak ilmu lain. Beliau punya karangan kitab bagus. Syarah Manzumah Zamzamiyah, keren, luar biasa. Beliau wafat umurnya 31 tahun. Meninggal muda. 31 tahun, berarti semua yang beliau buat itu, mendirikan darul itu masa-masa umurnya 20-an. Muhsin bin Ali Al-Musawa. Anda pernah dengar Habib Mundir? Nah, ini kakaknya Habib Mundir. Mundir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali. Nah, ini kakaknya Abdurrahman, namanya Muhsin bin Ali Al-Musawa. Luar biasa. Wafatnya di Mekah ya, kawan. Dia punya ayah ada di Palembang makamnya. Jadi ada 2 perihal Ustaz. Ini semua ada pembahasannya dalam kitab. Indah sangat. Keren kitabnya. Bahasa Arab. Karangan guru kita Syekh Muhammad Awwamah. Namanya Ma'alim Irsyadiyah. Araftul kitab hada? Nah, Ma'alim Irsyadiyah li Sina'at Talibul Ilm. Nah, ini biasanya bawa itu ada di rumah tadi. Dia menyamai Ugadir. Nah, ini biasa bawa itu kitab. Itu di situ ada kisah-kisah. Ada bab khusus. Bab menyemangati dalam perihal ilmu, mulai ilmu walau sudah tua. Ada beberapa cerita di situ. Ada bab lagi ulama-ulama yang meninggal masih muda. Ada juga di situ. Bab-bab khususnya. Nah, namanya Ma'alim Irsyadiyah. Dan seperti kitab itu, antum bisa tengok kitab Hada Ma'ruf Jiddan. Karangan Syekhna, gurunya beliau. Sidi Syekh Abdul Fattah Abu Qaddah. Nah, Safahat min Sabril Ulama ataupun Gimatuz Zaman. Luar biasa 2 kitab itu. Tapi kitabnya Syekh Muhammad Awwamah masih hidup beliau sekarang, guru kita ya kawan. Syekhna. Sudah 93 tahun umurnya, tapi daya hafalannya luar biasa, hebat. Azim hada. Bisa dikatakan itu muhadditsul asr, muhaddits di zaman ini sekarang. Jadi Syekh Muhammad dia punya kitab bagus namanya Ma'alim Irsyadiyah li Sina'at Talibul Ilm. Bimbingan utama untuk mencetak pelajar ilmu. Tebal kitabnya, tapi indah sangat kawan. Itu mungkin rujukannya Sidi. Ya khair. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak semuanya para hadirin hadirat atas kehadirannya. Jangan lupa saling kita mendoakan. Ya, semoga Allah Ta'ala menjamu kita malam ini dalam jamuan hidayah qiyamul lailnya.
Allah. Dan kita bisa mencicipi apa yang dicicipi oleh kaum solehin dalam jamuan Qiyamul Lail itu. Karena sebagian kaum solehin berkata, sampai ketika mereka merasakan nikmatnya Qiyamul Lail, sampai-sampai mereka bilang seperti ini, kalau seandainya di surga ada nikmat yang Qiyamul Lail seperti ini, baru surga itu enak. Sampai segitu ya Pak. Karena inilah hakikatnya surga. Hakikat nikmat surga itu seperti yang mereka rasakan di Qiyamul Lail. Semoga Allah bagi kita rasa untuk mencicipi nikmat-nikmat yang seperti itu. Amin ya rabbal. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa anahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih. Barikallahu fil hadirin wal hadirat. Sami'in wa sami'at. Barikallahu lahum fil arzaq. Barik lahum fil akhlaq. Barik lahum fil adwaq. Adwaq ahlul wifaq. Wafiqna li qiyamil lail. Wafiqna li qira'at du'a 'inda al-istiqath min an-nawm. Wafiqna li qira'at akhir surat Al-Imran. وبعد الاستيقاظ من النوم ووفقنا للوضوء والصلاة وركعتين كان زمان كنا زبر في قيام الليل ووفقنا لذلك وأهلنا لما هنالك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته